Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kali ini saya coba berbagi pengalaman kepada teman-teman di waktu yang senggang, artinya datang dari suatu kesibukan, saya istirahat sebentar. Kemudian dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan, pada akhirnya saya mencoba untuk memandikan. Kebetulan saya punya anjing 3 ekor yang sekarang ini ya cukup lumayan besar. Artinya ada kesempatan lebih banyak lagi dia akan tumbuh menjadi besar, gemuk ataupun tinggi. Nah, pada momen ini poin yang saya bagikan adalah karena pengalaman-pengalaman yang telah lampau, beberapa anjing yang sejenis Rottweiler, mungkin nama ini saya kurang tahu, mungkin sepertinya ya Rottweiler, saya pelihara. Keinginan untuk memiliki body ataupun badan anjing tersebut biar besar, tinggi, makanya dengan juga saya potong daripada ekornya agar tampilan atau penampilan anjing tersebut, karena dia ada di lingkungan rumah saja, akan menjadi lebih kelihatannya lebih gagah atau sejenisnya. Nah, untuk memberikan makanan kepada anjing agar cepat gemuk, dengan berpedoman pada pengalaman yang saya narasikan di depan tadi, saya coba sudah beberapa kali untuk memberikan makanan atau momen saat memberikan makanan kepada anjing, saya ambil timing setelah dia kita mandikan. Nah, siang ini saya lebih cenderung untuk memandikan dia dulu. Secara logika, dengan bodinya atau badannya kena air, dia akan lebih fresh, lebih segar, dan juga kondisi di saat kita melihatnya akan lebih bagus. Nah, setelah dia kena sampo, kena air, kita basuh dengan sampo anjing, tentunya pada bulunya, termasuk juga kulit-kulit pada punggung, leher, badan, serta kaki dan lain sebagainya, organ tubuh di dalamnya kita akan terangsang. Apalagi kita mandikan dia di saat kita tahu bahwa dia situasi saat kelaparan, artinya kelaparannya bukan kelaparan banget ya, paling tidak sudah harusnya jam makan kita undur aja sekitar 2 jam 3 jam, biar benar-benar ada tindak atau perilakunya dia ingin makan. Karena kita melihara secara adaptasi, saya yakin teman-teman sering beradaptasi dengan anjing-anjing peliharaannya. Kita paling tidak tahulah bahwasanya anjing-anjing tersebut akan menunjukkan perilakunya terhadap kita. Apakah dia terus membuntuti, apakah dia sekali-sekali menunggangi, dalam artian dia naik ke posisi kita, kemungkinan besar salah satu tandanya dia adalah sudah lapar. Nah, momen itulah yang saya ambil, pada akhirnya kita mandikan dahulu. Nah, dengan kemasan ya mungkin sabun 2 kali, dan pada akhirnya kita siram dengan air, secara otomatis perasaan dia akan lebih segar, dan juga organ-organ tubuh di dalamnya, imun ininya akan bangkit lebih fresh. Nah, setelah itu baru saya akan kasih anjing-anjing tersebut makan. Nah, kebetulan pada hari ini saya masih memelihara 3 ekor anjing, 2 anjing cowok dan 1 lagi perempuan. Kesukaan memelihara anjing karena kebanyakan kita usahakan waktu di rumah, apalagi sudah pada keadaan pensiun, walaupun ada beberapa aktivitas yang cukup melelahkan, terkadang dengan jadwal padat, termasuk juga acara-acara yang sepertinya tidak secara pribadi kita bisa jadwalkan, namun karena banyak agenda ya cukup lumayan juga aktivitas, termasuk juga waktu yang kita lakukan untuk berbuat sesuatu di luar rumah. Nah, di saat berada di rumah, seperti saya katakan tadi, kita usahakan untuk meluangkan waktu, memberikan perhatian yang lebih, apalagi sampai memandikan
seperti teman-teman perhatikan, anjing-anjing tersebut dia akan lebih dekat ataupun lebih familiar dengan kita. Dengan harapannya tentu juga ketika kita memberikan makan, walaupun dalam keadaan porsi makanan dan juga aneka makanan yang saya sajikan atau berikan kepada anjing-anjing tersebut tidak terlalu memenuhi persyaratan seperti orang-orang bule atau orang barat memelihara anjing. Saya pelihara dengan memberikan makan apa adanya sajalah. Kebetulan saya adalah berada di Bali, jadi apapun yang penting ada makanan pokok yang kita gunakan, nasi, lauk pauknya ya tidak terlalu spesial. Nah, karena mengacu dari situasi dan kondisi tadi, kalau saya melihat di Google termasuk juga di daerah Sanur ataupun Bali itu kan banyak tamu-tamu kalau sebelum pandemi, dia membawa binatang peliharaannya ke pantai, kadang-kadang berjalan di daerah pinggir-pinggir tempat-tempat bungalow dan lain sebagainya. Nah, ada rasa ketertarikan untuk mengadaptasi diri dengan binatang-binatang kayak anjing. Makanya pada peliharaan anjing yang saya punya, maaf saja dia bukan ras anjing dari lokalan. Nah, kita ambil memang dari luar. Mengacu atau berpedoman dari hal tersebut, keinginan besar sebagai manusia pasti berharap senang melihat binatangnya yang gemuk, senang melihat binatangnya yang lincah, sehat, serta lain sebagainya. Untuk itu dalam hal karena merasa pada kondisi untuk memberikan apalagi 3 ekor anjing ya cukup lumayan, kita ambil konsep secara makanan tidak terlalu menjamin lah dia membuat akan cepat besar dan lain sebagainya. Experience ataupun sesuatu yang kita lakukan karena sering memelihara anjing dari dulu, kita coba apa yang saya narasikan atau katakan di depan tadi, untuk memberikan makanan ya mungkin seminggu 2 kali seperti itu. Untuk memberikan makanan, saya utamakan sebelum makan kita mandikan, walaupun tidak setiap hari. Apa yang saya bilang tadi, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kita mandikan dulu. Setelah mandi kondisi tubuhnya akan fresh. Nah, saat itulah kondisi tubuhnya sudah segar dan juga organ-organ tubuhnya merasa terangsang, sehingga kelaparan dari awal akan tertahan, ditambah dengan kondisi tubuh kena air dan juga organ-organ lainnya. Begitu kita kasih makan setelah habis mandi ya cukup lumayan, dia akan energik, lebih cepat makannya. Untuk hal tersebut saya perhatikan dari dulu. Apakah ini yang membuat apa yang saya narasikan sekarang, apakah gara-gara setelah kita mandikan dengan kondisi dia kelaparan dulu mandi, setelah mandi baru kita kasih makan, pada akhirnya ya cukup, saya melihat perkembangan anjing yang saya pegang ini ya cukup cepat. Dia menjadi agak besar, lebih tinggi, dan juga adaptasi terhadap kitanya akan lebih dekat. Nah, kenapa demikian? Pertama, lebih dekatnya sebab anjing tersebut merasa lapar setelah kita datang dari luar, otomatis dia akan menunjukkan perilaku sesuatu yang boleh saya katakan, hai majikan saya lapar, hai bos saya lapar, sepertinya seperti itu. Nah, karena keseringan dalam keadaan momen-momen saat dia lapar kita memberikan dia suguhan makanan, walaupun tidak sebanyak gizi ataupun porsi makanan seperti orang-orang barat ataupun orang bule yang kita lihat di Google lebih terjamin, tidak menutup kemungkinan saya tetap berusaha gimana caranya agar mempunyai anjing peliharaan walaupun tidak terlalu seperti teman-teman ataupun orang-orang yang sering ngepost binatang-binatang di Google ataupun di YouTube. Nah, seperti ini dia salah satu. Dia masih mempunyai kesempatan untuk lebih berkembang, lebih besar, lebih gemuk, lebih lincah, serta yang lainnya. Ini adalah yang satu, yang duanya lagi mungkin dia lagi berkeliaran di halaman. Nah, sehingga pada suatu saat dia akan tumbuh menjadi lebih tinggi, lebih besar. Adalah kepuasan dari
luangnya waktu yang sering kita berikan perhatian di saat sela-sela kita dapat memperhatikan dia. Dan terkadang setelah dia mandi makan, akhirnya kita coba untuk melakukan interaktif ataupun memberikan perhatian kepadanya. Dia akan sepertinya akan ada perasaan beda. Dari dia lapar, kita kasih dulu badan tubuhnya sejuk, setelah itu kita kasih juga untuk keperluannya keseharian, yaitu tidak lain adalah makanan. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa.